Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di bulan Maret teman-teman. Pesan kami jangan lengah, karena masa kritis pertumbuhan porang itu tetap ada teman-teman. Nah, sebelum kami menceritakan tentang masa kritis pertumbuhan porang, kami saat ini berdiri di bedengan paling atas di kebun porang. Jadi bedengan yang paling atas ini kami tanam dari bibit katak mini, sekilo isi 500. Ya paling seperti ini teman-teman, ukurannya itu dulu seperti ini. Nah, target kami ini nanti umbinya bisa kami jual sebagai bibit umbi, bisa juga kami tanam sebagai untuk perluasan lahan pada musim berikutnya teman-teman. Nah, jadi masa pertumbuhan porang seperti kami jelaskan pada video-video sebelumnya, bahwa fase vegetatif itu untuk porang saat di bulan Oktober November sampai Februari teman-teman, itu fase vegetatif. Untuk fase generatif atau pembesaran umbi dan katak itu di bulan mulai Maret sampai Mei. Jadi pembesaran di fase generatif itu untuk umbi yang di dalam tanah dan katak yang berada di daun seperti ini teman-teman. Nah, lahan kami ini kebetulan lahan terbuka, jadi tanpa naungan, di MDPL sekitar 520-an meter teman-teman. Nah, untuk kita mengetahui masa vegetatif dan generatif, itu kita bisa menyesuaikan pupuk yang kita gunakan. Jadi di saat awal olah lahan, kita menggunakan pupuk dasar yaitu kotoran kambing yang sudah difermentasi. Tapi kalau teman-teman lebih mudah mendapatkan kohe ayam, itu juga bisa teman-teman. Kemudian kami campur kotoran kambing yang sudah kami fermentasi itu dengan dolomit dan sekam bakar. Jadi sekam bakar itu kita bakar sendiri untuk kita masukkan ke dalam bedengan-bedengan porang yang berada di lahan aksara ini teman-teman. Nah, kemudian untuk fase vegetatif itu kami melakukan penyemprotan, itu campuran antara urin kelinci, toge atau tokolan, kemudian rebung, bambu muda, dan kemudian jus bawang merah atau kita nyebutnya bahasa Jawanya brambang, lalu air beras cucian yang pertama beserta dengan bonggol pisang teman-teman. Itu saat fase vegetatif. Nah, saat fase generatif, kami POC yang kami gunakan hanya campuran antara bonggol pisang, serabut kelapa, ditambah air cucian beras yang pertama, bilasan pertama, dan air kelapa tua teman-teman. Nah, baik fase vegetatif maupun generatif, semuanya itu bisa jadi masa kritis pertumbuhan porang. Artinya seperti ini teman-teman, jika kita lengah atau tidak perhatian ke lahan, artinya kita tidak telaten ngecek ke lahan porang, misalkan ada ulat, serangga, atau serangan dari hama yang lain, karena kita dalam urusan budidaya ini tanamnya tidak lagi 1, 2, 3, sampai 10, tetapi kapasitas banyak, itu biasanya hama itu relatif lebih rentan untuk datang teman-teman. Nah, oleh karena itu kita harus sering rajin ngecek ke lahan. Jika kita lengah, maka itu menjadi bumerang bagi tanaman porang kita sendiri teman-teman. Jadi faktor yang harus kita perhatikan saat kita kontrol agar kita itu tidak lengah, itu yang pertama faktor gulma, yang kedua kelembaban tanah, dan yang ketiga itu paling penting, itu pH tanah. Jika ketiga hal ini itu tidak kita kontrol, itu akan sangat rawan sekali muncul penyakit dan akan mengganggu pertumbuhan porang itu sendiri teman-teman. Bahkan gulma yang sifatnya itu telat atau terlambat dicabut atau dibersihkan, karena kami masih belum menggunakan mulsa di sini teman-teman. Jika gulma itu dibiarkan agak tinggi lalu kita terlambat mencabut, itu nanti perakaran gulma akan nyangkut ke perakaran porang. Nah, saat itu
kita cabut, ya otomatis perakaran porang juga akan terganggu saat mencabut gulma tersebut. Tetapi ada kalanya pada bulan-bulan seperti Januari kemarin, di saat hujan tidak turun selama kurang lebih 4-5 hari, kami sengaja membiarkan gulma yang kecil-kecil ini tidak kita bersihkan karena untuk menjaga kelembaban lahan. Nah, itu juga ada manfaat positifnya juga dari gulma sendiri, teman-teman. Nah, jika memang ada modal yang cukup atau banyak, sebelum teman-teman itu membeli bibit, hendaknya kenali dulu lahan teman-teman itu di ketinggian berapa, lalu terbuka atau di bawah naungan. Karena itu mempengaruhi banget nanti saat penentuan bibit yang akan ditanam, teman-teman. Nah, contoh nih teman-teman, jadi contoh masa kritis di awal tanam langsung gagal, itu bisa juga. Contohnya seperti ini teman-teman, di masa kritis di awal tanam porang. Jadi lahan teman-teman itu di lahan terbuka, misalkan di MDPL 350. Lalu teman-teman akan menanam beli bibit polybag. Nah, di mana teman-teman kurang cermat memonitor bibit polybag tersebut sebelumnya ditanam di lokasi penanaman terbuka atau di bawah teduhan. Nah, jika penanaman bibit polybag sebelumnya tempat teman-teman beli itu di lahan teduhan atau ada naungan, sementara lahan teman-teman yang akan ditanam itu lahan terbuka, itu biasanya nanti bibit polybag yang masuk ke lahan teman-teman di lahan terbuka kurang lebih 2 pekan terjadi masa stres porang. Karena itu tadi beda karakter lahan. Saat teman-teman beli bibit, teman-teman nggak ngecek, oh ternyata saat polybag dibeli teman-teman itu di lahan naungan, di bawah naungan. Ternyata saat ditanam di lahan teman-teman di lahan terbuka, itu akan mengalami fase stres. Itu tidak hanya di porang saja, teman-teman. Di jahe pun juga seperti itu. Artinya kita harus jeli. Nah, jika teman-teman tidak jeli seperti itu, maka masa kritis di awal tanam porang dipastikan akan gagal. Nah, contoh yang lain yang gagal di awal tanam porang yaitu salah waktu atau telat tanam atau maksa tanam meskipun sudah lewat musim tanam. Jadi misalkan teman-teman di bulan Oktober November itu kan masa tanam dari bibit katak atau bibit umbi. Nah, sementara di bulan November Desember itu saat tanam bibit polybag. Jika sudah lewat dari bulan itu, maka bisa dikatakan sudah terlambat. Nah, jika teman-teman tetap maksa nanam di bulan Januari bahkan Februari, bisa dikatakan sudah kalah start dan itu sudah sudah kritis di awal. Teman-teman tidak akan optimal pertumbuhan perkembangan porangnya. Nanti pertumbuhan tunas kedua, ketiga itu terlambat, teman-teman. Nah, di saat ini kemudian saya ceritakan lagi contoh masa kritis saat di pertengahan tanam atau merawat porang. Jadi teman-teman saat memberikan POC itu juga harus tepat waktu. Jika tidak tepat waktu, maka porang itu akan kerdil, bahkan cenderung daunnya nanti akan bolong-bolong, berlubang karena sudah overdosis nutrisi dari POC yang diberikan ke porang. Tunggu daun itu mengembang sempurna, baru teman-teman memberikan POC. Jangan diberikan POC sebelum kuncup daun porang itu mengembang sempurna, teman-teman. Nah, bahkan jika teman-teman itu tanpa pupuk dasar, itu juga bisa porangnya tetap tumbuh, tetapi tidak akan optimal. Beda halnya jika lahan itu kita berikan dengan pupuk dasar terlebih dahulu. Nah, untuk pengalaman dari tahun musim kemarin di bulan-bulan Desember Januari, di mana cuacanya cukup ekstrim, artinya panas beberapa hari saat musim hujan, itu teman-teman bisa mengantisipasi pada musim mendatang. Yang pertama misalkan dengan menyiapkan tandon air. Jadi di bawah itu seperti kami pada musim kemarin kami sudah menyiapkan tandon air. Lalu yang berikutnya
menyiapkan sodetan air. Jadi di atas itu kebetulan ada saluran air dari air terjun yang di atas. Itu bisa kami sewaktu-waktu jika musim hujan tapi tidak turun hujan selama beberapa hari, kami bisa menggunakan sodetan air. Atau jika teman-teman di lahan persawahan di perkotaan, itu bisa melakukan sodetan air dari parit utama. Nah, yang ketiga, itu jika teman-teman di lahan yang relatif datar, kemudian terbuka, itu teman-teman bisa menggunakan nantinya sprinkle. Jadi itu juga bisa diaplikasikan untuk mengantisipasi cuaca ekstrim. Nah, dan yang terakhir mungkin teman-teman juga bisa menggunakan paranet. Di kami kemarin sudah melakukan pemasangan paranet dengan kerangka bambu untuk budidaya jahe merah yang berada di atas di depan dan di belakang pondok Aksara, teman-teman. Nah, jadi masa kritis yang lain untuk porang itu misalkan di tahap akhir, teman-teman. Di tahap akhir itu seperti yang kami lakukan sekarang, itu kami sudah mulai mengambil katak-katak yang berjatuhan sendiri dari pohon porang. Nah, itu jika kami tidak melakukan karantina sempurna yang aman, itu nanti katak itu akan membusuk. Itu untuk katak, makanya kita harus melakukan karantina penanganan yang betul-betul. Karena akan sangat disayangkan katak yang dihasilkan dari porang kita itu nanti akan membusuk dan percuma, tidak bisa kita jadikan bibit pada musim mendatang. Bahkan untuk umbi itu sebaiknya juga dilakukan pembongkaran itu tidak terlalu lama. Karena nanti kalau kita menyimpan terlalu lama di luar tanah, itu juga akan mengalami pengurangan penyusutan bobot, bahkan juga lebih rentan terhadap penyakit, teman-teman. Nah, jadi meskipun porang itu tanaman liar, tapi jangan meremehkan bahwasanya menanam budidaya porang itu mudah. Karena kalau kita sudah ngomong berbudidaya, itu kecenderungan penyakit yang datang itu juga lebih banyak daripada porang yang posisinya tanaman liar di hutan. Saat kita mulai meremehkan atau menyepelekan fase pertumbuhan porang, baik di awal, di fase vegetatif, fase generatif, bahkan hampir panen itu kita mudah meremehkan, mengabaikan adanya gulma, pH tanah tidak kita kontrol, kelembapan lahan kita tidak cek, maka saat itulah masa kritis porang akan tiba dan kita akan kecewa nantinya dengan hasil. Kenapa kok dulu kita tidak rajin ngecek, kenapa dulu kita tidak rajin kontrol, seperti itu. Semoga dari apa yang kami ceritakan ini bisa memberikan perhatian untuk petani semuanya, bahwasanya siapa lagi yang tidak merawat kebun lahan kita kecuali kita sendiri. Terima kasih, semoga kita tetap berusaha dan diiringi dengan doa yang kuat agar hasil panen kita semuanya menjadi berkah untuk keluarga kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.